Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil rangkuman kami tentang buku Global Communication yang kami rangkum adalah bab 7 yaitu The Role of Global New Agents. Next. Tim kami beranggotakan Zikra Khairul Ansuri, Fauzi Lalim Amini, Rafif Ardian Rahman, dan Zahra Khairunisa. Next. Untuk pendahuluan, bab ini mencakup pelayanan berita global yang merupakan komponen utama dari sistem komunikasi global. Layanan berita ini membawa ke komunikasi internasional, kumpulan pemangku kepentingan yang berbeda, namun setiap layanan memiliki peran yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari perusahaan di media multinasional. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafif Ardian. Silahkan. Baik, terima kasih, Adim. Next. Reuters. Layanan jaringan Reuters dimulai pada Oktober tahun 1851, ketika Paul Julius Reuters, seorang imigran Jerman, membuka kantor di London. Reuters mendirikan bisnis layanan berita internasional pertama, memiliki keuntungan besar mengikuti pertemuan dan menyebarkan kerajaan Inggris di seluruh dunia. Reuters mentransmisikan kutipan pasar saham antara London dan Paris yang berfokus pada berita bisnis. Next. Agensi ini dikenal sebagai sumber berita dan akhirnya memperluas layanannya ke seluruh pers Inggris serta pers di negara-negara Eropa lainnya. Reuters memperluas layanannya dan mulai mentransmisikan berita umum dan ekonomi dari seluruh dunia. Pada tahun 1865, Reuters adalah perusahaan layanan kabel pertama di Eropa yang mengirimkan berita tentang pembunuhan Presiden Lincoln di Amerika Serikat. Perusahaan media pertama yang menyadari betapa pentingnya internet dan mengembangkan berbagai layanan dan situs internet. Next. Posisi perusahaan Reuters sebagai pemimpin pasar internasional didasarkan pada 4 kekuatannya. Yang pertama, jaringan pelopor berita dan informasi di seluruh dunia yang dikenal dengan kecepatan, akurasi, integritas, dan ketidakberpihakan. 2. Jaringan komunikasi yang terus berkembang serta produk yang dapat dibedakan berdasarkan luas dan kualitasnya. 3. Basis data keuangan yang komprehensif untuk informasi waktu nyata dan historis. 4. Reputasi yang terbukti untuk keandalan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Reuters menawarkan produk dan layanan keuangan, media, dan profesional pada kliennya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu Associated Press. Next. Associated Press atau AP adalah layanan kabel berita dengan akar yang berasal dari tahun 1800-an. Pada Mei tahun 1848, para pejabat mewakili 6 surat kabar kota New York duduk mengelilingi meja di kantor New York untuk membahas tingginya biaya pengumpulan berita terutama dari Eropa melalui telegraf. Dan selanjutnya, AP telah mengintegrasikan beberapa inovasi teknis utama ke dalam berbagai layanannya, yaitu ada berita, foto, audio, video, dan berbasis layanan kabel termasuk layanan online internet untuk klien di seluruh dunia. Selain itu, AP merupakan perusahaan layanan berita utama di Amerika Utara karena diperkirakan lebih dari 1 miliar orang setiap hari membaca, mendengar, melihat, atau menonton berita dari AP. Dan hal ini juga dikarenakan oleh kebangkitannya ditekankan oleh masalah keuangan yang dihadapi oleh pesaingnya, yaitu United Press International atau UPI. Dengan kegagalan UPI ini, saingan global utama AP adalah Reuters yang menawarkan layanan bersaing untuk hampir setiap saluran AP dari berita hingga internet. Next. Selanjutnya yaitu United Press International. United Press International menjadi layanan berita utama di Amerika Serikat yang termasuk berita ke stasiun radio pada tahun 1935. Dan pada tahun 1958, United Press bergabung dengan layanan berita internasional William Randolph Hearst yang menjadi United
Press International. Dan UPI adalah layanan berita yang agresif dan prestisius yang bersaing langsung dengan AP. Dan UPI ini memulai jaringannya melalui jaringan radio layanan kabel global pertama. Selain itu, menyediakan stasiun radio dengan laporan suara dari koresponden di seluruh dunia. Dan terakhir, pada tahun 1995, perusahaan menyelesaikan sistem transmisi satelit global yang menghilangkan kebutuhan untuk mengirim berita melalui telepon rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Agence France Presse. Agence France Presse ini merupakan layanan berita terbesar ketiga di dunia setelah Reuters dan AP. AFP ini adalah kantor berita tertua di dunia yang berasal dari tahun 1835 dan merupakan salah satu layanan berita terbesar di dunia yang menyediakan artikel teks lengkap untuk kliennya. AFP ini meliputi berita politik, ekonomi, diplomasi, budaya, sains, internasional, nasional, bisnis, dan olahraga. Kemudian mulai Januari tahun 1997, umpan berita AFP ini diintegrasikan ke dalam layar informasi multiplanel Bloomberg yang diproduksi di London pada satelit kanal Eropa. Kemudian AFP menjalankan jaringan dengan jangkauan tercepat dan layanan berita lainnya, memberikan kedalaman dan keluasan liputan yang tak tertandingi. Selanjutnya ada Bloomberg. Bloomberg di sini merupakan perusahaan yang didirikan di New York pada tahun 1981 oleh Michael Bloomberg. Bloomberg Television ini adalah saluran berita keuangan 24 jam yang melaporkan berita ekonomi dan politik yang mempengaruhi pasar. Layanan Bloomberg sendiri menayangkan 3 acara televisi, yaitu yang pertama ada Bloomberg Business News, yang kedua Bloomberg Personal, dan yang terakhir ada Bloomberg Small Business. Bloomberg Television ini sudah menjangkau lebih dari 100 juta rumah tangga yang menonton TV. Selanjutnya ada Dow Jones and Company. Dow Jones and Company ini didirikan pada tahun 1882. Dow Jones dan Company telah menerbitkan surat kabar bisnis global utama, yaitu The Wall Street Journal, sejak tahun 1889. Dow Jones sendiri mengendalikan banyak surat kabar dan majalah keuangan. Dow Jones bersaing langsung dengan Bloomberg untuk klien korporasi dan pemerintah. Kemudian pada tahun 1999, Dow Jones bergabung dengan Reuters untuk mendirikan layanan global elektronik interaktif baru untuk informasi bisnis kepada klien korporat dan profesional. Dow Jones sendiri dikenal dengan Dow Jones International Average yang didirikan pada tahun 1896 dan terdiri dari kumpulan 30 saham unggulan di Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah Xinhua. Next. Xinhua China adalah kantor berita yang beroperasi dari tahun 1931 dan memiliki lebih dari 7.000 jurnalis. Xinhua berperan sebagai pemasok berita Tiongkok maupun dunia dengan bentuk majalah, memiliki kelompok hubungan masyarakat, dan juga menjalankan sekolah jurnalisme. Next. Lalu ada IPS atau next. IPS adalah Asosiasi Jurnalis Nirmala Sedunia yang dimulai pada tahun 1964 oleh Roberto Savio di Roma. IPS telah menjadi kantor berita besar serta melakukan kerjasama dengan banyak negara berkembang. IPS bergerak pada sektor berita, telekomunikasi, dan proyek IPS itu sendiri. Next. Hingga kini, IPS memiliki jaringan di lebih dari 100 negara, serta memiliki 1.000 outlet yang berada di seluruh benua kecuali Kutub Utara dan Kutub Selatan. Next. Kesimpulan. Untuk kesimpulan dari bab 7 ini adalah kantor berita global utama beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Associated Press bersaing dengan Reuters pada tingkat yang lebih rendah dengan Bloomberg, dan Agence France Presse layanan baru dengan fokus keuangan seperti Bloomberg dan Dow Jones berkembang sangat pesat. Lalu ada layanan berita kemungkinan besar akan terus berkembang karena biaya penempatan koresponden asing di luar negeri yang meningkat dengan cepat. Banyaknya redaktur pelaksana sekarang bersedia menerima salinan layanan TV
berita atau cuplikan berita dari organisasi luar seperti RTV ataupun IPTN, daripada harus menanggung biaya penempatan koresponden di luar negeri. Oke, terima kasih telah menyimak kesimpulan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.